Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita lanjutkan kajian kita dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 216. Kita masih akan melanjutkan lebih jauh memperdalam terkait dengan episode yang lalu, di mana kita bicara tentang benarkah di dalam beragama ini tidak perlu ada paksaan. Bahkan dikatakan secara lugas, tidak ada paksaan dalam beragama. Kita sudah melakukan kajiannya secara mendetail, mulai dari ayat utamanya yang ada di dalam surat Al-Baqarah, ayat 256. Kemudian kita tambahi, dikaji dari berbagai sudut pandang menggunakan ayat-ayat yang lain. Di dalam surat Al-Baqarah 256, Allah berfirman, La ikraha fiddin. Qad tabayyana rusdu minal ghayy, dan seterusnya. Poin penting ada di kalimat yang pertama terkait dengan tema atau konteks yang sedang kita bahas. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Karena sungguh sudah jelas antara yang benar dengan yang salah. Antara yang baik dengan yang buruk. Antara yang manfaat dengan yang membawa madharat dan merugikan dan membuat menderita dan seterusnya. Jadi ada dua poin penting di sini. Yang pertama, tidak ada paksaan. Percuma beragama itu dipaksakan, karena kalau dipaksakan maka yang terjadi itu kontraproduktif. Orang dipaksa sholat, dia sholat tapi hatinya nggak sholat. Dipaksa jujur seperti jujur tapi sebetulnya berbohong, cuma pencitraan saja. Disuruh puasa kayaknya puasa tapi sebenarnya tidak berpuasa dan seterusnya. Itu efek dari paksaan. Nah, di kalimat berikutnya itu dijelaskan kemudian yang seharusnya dilakukan dalam beragama, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Sungguh sudah jelas antara yang baik dengan yang buruk menggunakan diksi istilah tabayun. Jadi beragama itu bukan dipaksakan tapi ditabayunkan. Klarifikasi, dijelaskan, didiskusikan, bahkan diperdebatkan dengan segala macam argumentasinya. Ini rujukan dalilnya, ini fakta ilmiahnya, ya, dan seterusnya sampai faham. Itu namanya tabayun, sampai jelas antara yang benar dengan yang buruk. Bahwa kejujuran itu berbeda dengan kebohongan misalnya, dengan dusta. Bahwa keadilan itu berbeda dengan kezaliman. Bahwa orang yang damai hatinya berbeda dengan orang yang penuh iri, penuh dendam, dengki, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi sebenarnya itulah yang diajarkan oleh Al-Quran Al-Karim. Maka kita mengenal di dalam Islam ini istilah amar ma'ruf, nahi mungkar. Amar ma'ruf itu mengajak kepada hal-hal yang ma'ruf, yang penuh kebajikan, penuh kemanfaatan, penuh kepantasan, kepatutan, ya, dan seterusnya untuk kebaikan yang bersifat konstruktif. Amar ma'ruf. Di sisi yang lainnya adalah nahi mungkar. Mencegah terjadinya kejahatan, terjadinya kerusakan, terjadinya kriminalitas, terjadinya hal-hal yang merusak dan merugikan kehidupan kita sendiri. Nah, ini adalah sisi yang berbeda. Terkait dengan amar ma'ruf, maka kita harus melakukan ajakan untuk kebaikan itu dengan tidak memaksa. Karena tidak mungkin, tidak akan efektif mengajak kebaikan dengan cara memaksa-maksa.
Yang dilakukan dalam hal amar ma'ruf itu adalah memahamkan. Setelah paham, kemudian diajak untuk melatih, menjalankan dalam kehidupan. Dilatih, dibiasakan, kemudian diluaskan, ya, disebarluaskan kepada komunitas secara masif, dan kemudian kita menjalankan yang namanya kebajikan atau kemakrufan itu. Jadi nggak bisa dipaksakan memang terkait dengan kebajikan. Tetapi yang terkait dengan nahi mungkar, maka yang harus dilakukan adalah satu, memahamkan. Yang kedua, mencegah. Setelah paham bahwa ini dampaknya negatif, harus dilakukan pencegahan supaya itu tidak terjadi. Bahkan lebih keras lagi pencegahannya adalah melarang. Lebih keras lagi adalah mengancam. Dan lebih keras lagi adalah memberikan hukuman. Memang itu sisi yang berbeda. Tetapi kita tidak bisa menyamaratakan antara amar ma'ruf dengan nahi mungkar. Metodologinya berbeda. Yang harus didahulukan adalah amar ma'ruf, bukan nahi mungkarnya dulu. Diajarkan kebajikan yang seharusnya dilakukan setelah tahu bahwa inilah kebajikan, inilah yang membawa manfaat, membawa kesejahteraan, kedamaian, keselamatan, dan seterusnya. Barulah kita kemudian melakukan pencegahan terhadap yang mungkar, yang membuat kerusakan, yang kontraproduktif. Nah, memang kemudian itu dilakukan secara simultan. Di sisi ini dilatihkan, diajarkan dengan penuh kefahaman dan kebaikan, diamalkan, dibiasakan sampai dapat skill kemakrufan atau skill kebajikan, yang di sini dicegah jangan sampai terjadi sambil diberi kepahaman bahwa memang itu efeknya akan negatif. Oke, sahabat sekalian, di dalam Al-Quran ada sejumlah ayat yang memerintahkan kepada kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu. Di dalam surat Ali Imran ayat 104 misalnya Allah berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah ada di antara kamu sekalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, mengajak kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung atau orang-orang yang menang. Perintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar ini kemudian diulang-ulang lagi dalam sejumlah ayat. Misalnya kemudian di surat yang sama, surat Ali Imran ayat 110. Sambil menegaskan bahwa kalian ini, umat Islam ini sesungguhnya adalah umat yang teladan, yang terbaik, dikarenakan mengajak pada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman hanya kepada Allah. Masih banyak lagi ayat-ayat yang memerintahkan, mengajarkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi dua ini sudah memberikan gambaran kepada kita terkait dengan perintah amar ma'ruf nahi mungkar itu. Yang kemudian perlu kita dalami lagi adalah apa yang disebut sebagai ma'ruf dan apa yang disebut sebagai mungkar itu. Kata-kata ma'ruf banyak sekali dikutip atau dipakai di dalam surat-surat atau ayat-ayat yang berbeda. Secara umum kata ma'ruf itu adalah menggambarkan sebuah kepantasan, sesuatu yang patut, sesuatu yang lazim, sesuatu yang wajar terjadi dan semua orang tahu, common sense, bahwa itu adalah perbuatan yang baik. Bahkan hati nurani kita sendiri membenarkan bahwa jujur itu baik, itu common sense, itu adalah kemakrufan. Ikhlas itu baik, adil itu baik, dan seterusnya sampai amal-amal kebajikan yang memang menghasilkan kebaikan-kebaikan. Karena kebaikan memang akan menghasilkan kebaikan.
Sedangkan kemungkaran, kejahatan akan menghasilkan keburukan, penderitaan, dan kejahatan pula. Dalam sejumlah ayat Allah menceritakan konteks dari kata ma'ruf itu. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 263. Qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Wallahu ghaniyun halim. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Ayat ini memberikan contoh terkait dengan kemakrufan di dalam berkata-kata. Qaul ma'ruf, kalimat yang baik dan pemberian maaf itu lebih bagus, lebih tinggi nilainya bahkan dibandingkan dengan sedekah, tetapi yang menyakiti hati penerimanya. Sambil memberi, sambil memberikan kata-kata yang kurang pantas. Maka qaul ma'ruf itu adalah kalimat yang pantas, ucapan-ucapan yang santun, yang sopan, yang pantas, yang lembut, yang menyenangkan. Jadi kita mendapatkan konteks terkait dengan kata ma'ruf. Bahwa ma'ruf adalah terkait dengan kepantasan. Di ayat yang berbeda lagi, Allah mengajarkan atau memberikan konteks kata ma'ruf itu terkait dengan perbuatan. Misalnya di dalam surat An-Nisa ayat 6. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana fakiran falyakul bil ma'ruf. Barang siapa di antara pengurus anak yatim itu mampu atau kaya, maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim tersebut. Dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia memakan harta itu menurut yang sepantasnya. Ayat ini menceritakan terkait dengan para pengurus anak-anak yatim. Pengurus anak yatim itu boleh memakan sebagian harta dari anak yatim itu. Kalau dia kaya, maka memang disarankan bahkan diperintahkan agar tidak memakan harta anak yatim itu karena sudah mampu si pengurus anak yatim ini. Tetapi kalau dia fakir, dia miskin, tidak memiliki harta tapi bertugas untuk memelihara anak yatim, maka dia boleh mengambil atau istilahnya memakan harta benda anak yatim itu tapi dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang bijaksana, tidak berlebih-lebihan, sepantasnya, sepatutnya saja. Jadi kita melihat konteks dari kata ma'ruf, itu memang ada kaitannya dengan kepantasan, kewajaran, kelaziman, common sense, yang sesungguhnya itu sudah diakui oleh diri kita, hati nurani kita, maupun orang banyak. Dan kemudian diperluas lagi, ditambah lagi segala macam kebajikan itu masuk dalam kemakrufan. Misalnya sholat, puasa, zakat, ibadah-ibadah tentu saja itu adalah ajaran tentang kemakrufan dikarenakan semua ibadah itu memang juga akan mengembalikan atau menghasilkan kebajikan-kebajikan baik bagi diri kita maupun bagi sekitar kita. Sedangkan istilah mungkar digambarkan oleh Al-Quran itu adalah perbuatan setan yang mengajak pada penderitaan, pada kerugian, pada kerusakan, kehancuran, dan seterusnya, baik bagi diri kita maupun bagi lingkungan di sekitar kita. Maka Allah berfirman di antaranya dalam surat An-Nur ayat 21. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaiton. Wa may yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Jadi secara umum kemungkaran adalah perbuatan setan yang memunculkan kekejian, memunculkan kerusakan dan sebagainya, ujung-ujungnya akan menghasilkan azab. Al-Quran mengistilahkan itu sebagai azab dikarenakan orang yang melakukan kemungkaran, dia pasti akan melakukan perusakan, ketidakseimbangan, ketidakadilan dan sebagainya yang memang di ujungnya akan menghasilkan penderitaan.
Maka Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 178. Wala yahsabannal ladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Innama numli lahum liyazdadu itsma walahum adzabum muhin. Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka dan bagi mereka azab yang menghinakan. Jadi pada orang yang kafir, yang ingkar, yang tidak mau diingatkan, mereka ini akan terus menerus berketerusan menjalankan kejahatan-kejahatan itu. Kemudian Allah mengatakan jangan kira pemberian tangguh kesempatan seakan-akan tidak ada dampaknya itu baik buat mereka. Padahal dengan begitu dia akan melanjutkan perbuatan jahatnya dan akan semakin membesarkan dampak dari perbuatan atau kemungkaran yang dilakukannya itu. Ujungnya akan menghasilkan azab yang besar. Maka Al-Quran dalam sejumlah ayat kemudian menggambarkan tentang perbedaan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang ingkar itu terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar itu. Sangat menarik, di antaranya Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 114. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairah wa ulaika minas salihin. Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera kepada berbagai macam kebajikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang saleh. Jadi orang saleh adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir dan mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Itulah golongan orang-orang yang saleh. Yang menarik di ayat yang berbeda Allah menggambarkan orang yang sebaliknya dari orang yang saleh, yaitu orang yang ingkar, orang yang zalim, orang yang fasik. Allah berfirman terkait dengan hal itu di dalam surat At-Taubah ayat 67. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasikun. Orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan melarang berbuat yang ma'ruf. Dan mereka menggenggamkan tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah membuat lupa mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Jadi ayat ini menggambarkan orang yang sebaliknya dari orang yang soleh disebut sebagai orang fasik. Bukan amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi ya'muruna bil mungkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka itu justru mengajak, menganjurkan supaya berbuat kemungkaran dan mencegah terjadinya kebaikan. Aneh sekali cara berpikir mereka. Justru mengajak pada kehancuran, pada penderitaan, pada ketidakadilan, pendustaan, segala macam yang memunculkan masalah kehidupan. Dan mencegah yang baik-baik, karena dianggap yang baik ini akan menghalangi mereka kekuasaannya. Mungkin kekayaannya karena diperoleh dengan cara yang tidak benar. Korupsi, memeras, dan sebagainya, dan sebagainya. Itulah yang digambarkan oleh ayat ini sebagai orang yang fasik. Allah membedakan dengan sangat jelas melalui apa yang mereka anjurkan, kebaikankah ataukah kejahatan. Dan apa yang mereka cegah, kebaikankah ataukah kejahatan. Maka itu akan memisahkan mereka sebagai dua kelompok, orang yang saleh dan orang-orang yang fasik. Nah, kembali kepada tema besar kita terkait dengan episode yang lalu. Apakah beragama ini harus dipaksakan? Maka kita sudah mendapatkan gambarannya. Kebajikan itu diajarkan, dilatihkan, dibiasakan, sedangkan kejahatan
kemungkaran itu mesti difahamkan bahwa itu memberikan penderitaan, mengakibatkan kehancuran bahkan azab di belakang kita. Dan kemudian harus dicegah, dilarang, diancam, bahkan kemudian dihukum para kriminal-kriminal, para orang-orang yang memunculkan ketidakbaikan, kemungkaran, kekejian, penderitaan, kerusakan, dan sebagainya itu. Itu memang dua sisi yang berbeda. Dan tentu saja dengan cara yang berbeda. Tetapi kemudian muncul pertanyaan dari seorang kawan saya, kenapa Allah membiarkan kejahatan itu terjadi juga, kemungkaran itu? Apakah Allah itu mengizinkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu? Korupsi, perzinahan, pembunuhan, pencurian, dan sebagainya yang memunculkan kehancuran itu. Nah, ini sangat menarik terkait dengan pertanyaan yang sangat filosofis ini. Apakah Allah mengizinkan perbuatan yang mungkar itu? Katakanlah mencuri. Apakah Allah membolehkan, mengizinkan untuk mencuri itu? Maka saya memberikan gambaran secara filosofis juga bahwa sesungguhnya Allah itu mengizinkan perbuatan jahat itu. Tetapi tidak meridhoi. Jadi berbeda mengizinkan dengan meridhoi. Kalau seseorang melakukan kejahatan tidak diizinkan oleh Allah, maka dia tidak akan bisa melakukan kejahatan. Mau mencuri nggak bisa karena tidak diizinkan Allah. Allah mengizinkan dia mencuri tetapi tidak diridhoi dan kemudian ada dampaknya atau ada konsekuensinya. Orang yang mencuri ada hukumnya loh ya. Ada yang kemudian dikeroyok orang, ada yang bahkan sampai digebuki ya massa, ada yang dipenjarakan, ada yang dipotong tangan dan seterusnya. Fid dunya wal akhirah itu memiliki dampak. Allah mengizinkan terjadinya segala macam kemungkaran, tetapi Allah sekaligus memberikan hukum. Konsekuensi dari perbuatan jahat itu. Disinilah letak keadilan di dalam kehidupan beragama ini. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Berbuat baik kembali kepadanya, berbuat jahat juga akan kembali kepadanya. Maka kalau kita ambil dalam filosofi yang lebih besar lagi, Allah itu mengizinkan iblis dan setan untuk mengganggu, merayu, menyesatkan manusia. Bahkan itu adalah makhluk yang diciptakannya, tetapi ketika iblis minta izin untuk diberi waktu, ditangguhkan sampai hari akhir untuk menyesatkan manusia, maka diizinkan oleh Allah. Tetapi sambil memberikan konsekuensinya bahwa orang-orang yang mengikuti iblis dan pasukannya, setan-setan itu tempatnya adalah di neraka jahanam. Di dalam surat Al-A'raf ayat 14 dan 15 Allah menggambarkan tentang permintaan dari iblis itu untuk diberi kesempatan, diberi tangguh sampai hari akhir itu. Dan Allah memberikan izin, memberikan tangguh kesempatan kepadanya. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzarin. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Iblis berkata kepada Allah, berilah saya tangguh atau kesempatan sampai waktu mereka dibangkitkan. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukumi saya sesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka, manusia, dari jalanmu yang lurus. Dan menariknya di ayat yang berbeda, surat Saba ayat 20-21, kemudian Allah menginformasikan, memberikan gambaran kepada kita, bahwa usaha dari iblis itu menemukan bukti kebenarannya. Jadi dugaan iblis benar bahwa manusia itu akan bisa disesatkan oleh dia dan oleh setan-setan ya keturunannya yang diajari untuk menyesatkan manusia ini. Walaqad saddaqa alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqam minal mu'minin. Dan sesungguhnya iblis telah dapat membuktikan kebenaran sangkaannya terhadap mereka. Lalu mereka mengikutinya.
kecuali sebagian orang-orang yang beriman. Wa ma kana lahu 'alaihim min sultanin illa lina'lama may yu'minu bil akhirati mimman huwa minha fisyak. Wa rabbuka 'ala kulli syai'in hafiz. Dan tidak adalah kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanyalah agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat dari siapa yang ragu-ragu tentang itu. Dan Tuhanmu maha memelihara segala sesuatu. Jadi sahabat sekalian, sangat jelas Al-Quran menggambarkan kepada kita terkait dengan bagaimana berproses dalam agama ini. Tidak ada paksaan. Bahkan Allah memberikan izin kepada iblis dan kawan-kawannya untuk menyesatkan manusia. Dan kemudian manusia ikut jadi pasukannya iblis di dalam kesesatan itu. Mencegah yang baik, bahkan menganjurkan yang mungkar. Diizinkan oleh Allah, diizinkan. Tetapi dengan segala konsekuensinya. Hidup ini adalah pilihan. Beragama ini adalah pilihan. Mau menjadi orang baik boleh, mau menjadi orang yang tidak baik boleh. Mau menjadi beriman boleh, mau menjadi kafir juga boleh, dibiarkan dengan segala konsekuensinya. Maka menjadi semakin gamblang konteks tema yang sedang kita bahas ini. Bahwa sesungguhnya beragama ini memang tidak ada paksaan di dalamnya. Yang harus dilakukan adalah bertabayun. Qad tabayyana rusdu minal ghayyi, antara kebaikan dengan keburukan. Karena sesungguhnya semua itu sudah jelas. Semuanya bakal kembali kepada kita sendiri. Berbuat baik kembali kepada kita, berbuat jahat akan kembali kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Jalannya orang-orang yang diberi nikmat, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.